Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, adik-adik yang berbahagia, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama kitab Al-Akhlaqul lil Banin, yang alhamdulillah hari ini kita mulai melanjutkan pada juz yang kedua menggunakan kitab Al-Akhlaqul lil Banin juz yang kedua. Marilah kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama, al-akhlaqu, yakni akhlak, menerangkan tentang akhlak. Ayyuhal waladul azizu, annal akhlaqal hasanah hiya sababu sa'adatik. Wahai anak-anak yang mulia, sesungguhnya akhlak yang baik itu menjadi sebab kebahagiaanmu fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yardo angka rabbuka wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas. Allah ridho kepadamu dan keluarga serta semua manusia mencintaimu karena akhlak yang baik tersebut. Wa ta'ishu bainahum muhtaroman, dan engkau hidup bersama mereka dengan mulia. Wa aksuha al-akhlaqus sayyi'ah fahiya aslu saqawatika fit dunya wal akhirah. Sebaliknya, akhlak yang jelek adalah awal dari celakamu di dunia dan di akhirat. Wa yaskhatu 'alaika Allah wa yubghidhuka ahlu baitik wa jami'un nas. Allah yaskhatu, bendu atau marah kepadamu dan keluargamu serta seluruh manusia membencimu karena akhlak yang jelek. Wa ta'ishu bainahum muhtaqiran dzalilan, dan engkau hidup di antara mereka dengan remeh dan hina. Fatakhallaq bimakarimil akhlaq wa mahasinil adab min sigharika. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik, dengan adab atau tata krama yang baik sejak dari kecil. Litang sya'a 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarika, agar engkau bisa tumbuh dengan akhlak yang baik tersebut dan menjadi kebiasaanmu ketika engkau sudah dewasa. Wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan. Engkau harus lebih dulu memaksa dirimu untuk berakhlak baik. Awalnya harus dipaksa terlebih dahulu. Hatta tasira tabi'atan akhiran, sampai menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah watak yang baik pada akhirnya. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya,
Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seorang mukmin paling sempurna adalah dengan akhlak yang baik. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Jadi sungguh orang mukmin itu bisa mencapai derajat shaim atau ahli puasa dan qaim yaitu ahli ibadah pada waktu malam, ahli qiyamul lail, itu dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik kita bisa mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Begitu. Wa innan nasa la yanzuruna ila jamali wajhika wala jiddati thiyabika. Sungguhnya orang-orang ataupun manusia itu tidak melihat kepada bagusnya wajahmu ataupun pakaian barumu. Walakinnahum yang dzuruna ila akhlaqika. Tetapi manusia melihat kepada akhlakmu. Kama qala syair, seperti yang didawuhkan pada sebuah syair, la tangdzurunna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifahu fangdzur ilal adabi fal'udu laulam tafuh minhu rawaihu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatobi. Dalam sebuah syair disebutkan, janganlah kamu melihat pada baju seseorang. Jika kamu ingin mengenalnya, maka lihatlah adabnya atau tata keramanya. Fal'udu laulam tafuh minhu rawaihu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatobi. Jika kayu garu adalah kayu yang berbau harum. Jika kayu garu tidak semerbak baunya, tidaklah orang bisa membedakan antara garu dan kayu biasa. Maka yang dilihat dari seseorang jika ingin mengenalnya adalah dilihat akhlaknya, bukan bajunya. Wa qala akhar, dan ada syair yang lain, wa ma yanfa'ul fityana husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghaira khisani. Tidaklah bermanfaat bagi pemuda wajahnya yang tampan apabila akhlaknya tidak baik. Wa kadzalikal ilmu la yanfa'u ma'su'il khuluqi. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu tidak akan bisa bermanfaat bagi kita jika disertai dengan akhlak yang jelek. Su'il khuluq, akhlak yang buruk. Wal alimus sayyi'ul akhlak makruhun indan nas aksara minal jahil. Orang alim atau orang pandai yang akhlaknya buruk itu dibenci
atau tidak disukai manusia melebihi orang bodoh. Orang alim yang akhlaknya buruk itu lebih tidak disukai daripada orang bodoh. Fa'alaika an ta'taniya bitahdhibi akhlaqika kama ta'taniya bitolabil ulumi wal ma'arif. Maka hendaklah engkau selalu memperhatikan pendidikan akhlakmu sebagaimana engkau memperhatikan pendidikan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Jadi pendidikan akhlak itu juga harus diperhatikan sebagaimana pendidikan-pendidikan ilmu yang lainnya. Wa idza kabiral waladu wa qad ta'awwadal akhlaqal fasidah fa innahu yas'ubu jiddan tahdhibuhu wa islahuhu. Apabila anak sudah dewasa dan terbiasa dengan akhlak yang buruk, maka sulit sekali untuk mendidik dan memperbaikinya. Waqad la yata'atta dzalika aslan. Kadangkala hal itu tidak mungkin terwujud sama sekali. Kama qala syair, seperti halnya ucapan dari kata-kata penyair. Qad yanfa'ul adabul aulada fi sigharin walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabun. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalinu walau qawwamtahul khosyab. Kadangkala pendidikan adab itu bermanfaat bagi anak-anak sewaktu kecil. Tetapi sesudah itu tidaklah bermanfaat adab itu baginya. Ketika sudah besar maksudnya. Sesungguhnya ranting yang lunak akan lurus jika kita meluruskannya. Dan tidaklah mungkin kayu yang sudah keras akan menjadi lunak walaupun engkau berusaha meluruskannya. Ini tentang pendidikan akhlak yang sebaiknya dan harusnya memang dimulai ketika anak masih kecil. Apabila nanti sudah dewasa, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk memperbaiki akhlak karena sudah terlanjur kaku seperti halnya kayu. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub al-juz al-awwala min hadzal kitab wa tafa'ta bihi. Wahai murid-murid yang mahbub tercinta, engkau telah membaca jilid pertama dari kitab Al-Akhlaqul Banin ini. Wa tafa'ta bihi, dan mendapatkan manfaat darinya. Wa dunaka hadzal juz asani fatafahhamhu tamaman. Dan di depanmu sekarang adalah Al-Akhlaqul Banin juz yang kedua. Maka marilah difahami dengan baik, difahami dengan sempurna. Wa'mal bima fihi, dan amalkan atau kerjakan apa yang sudah diterangkan di dalamnya. Litakuna minal muflihin, supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang falah, beruntung, jadi termasuk orang-orang yang beruntung. Alladzina hasunat akhlaquhum wa tahadzabat nufusuhum, yaitu yang bagus akhlaknya dan bersih jiwanya. Fafazu bi khairatid dunya waddin, maka akan menjadi orang yang beruntung dengan baik kebaikan di dunia dan di akhirat.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, adik-adik yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita berusaha untuk mempelajari akhlak-akhlak yang baik, bahkan juga mempelajari akhlak-akhlak yang jelek agar bisa dihindari. Maka mumpung kita masih usia sekolah, masih kecil, seharusnya kita mulai untuk memperbaiki akhlak kita agar kelak ketika sudah dewasa, akhlak-akhlak yang dipelajari sejak kecil itu akan menjadi watak atau kebiasaan sampai dewasa. Jika sejak kecil dipaksa atau dibiasakan dengan akhlak yang baik, fa insya Allah ketika sudah dewasa akan terbiasa dengan akhlak yang baik. Karena hampir tidak mungkin untuk memperbaiki akhlak ketika kita atau anak-anak sudah dewasa. Maka marilah kita memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya dan mendapatkan akhlak yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.